Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 3. Perkenalkan, nama saya Sylvia Destiani dari program studi Pendidikan Jasmani. Di sini saya akan mempresentasikan mata kuliah perkembangan peserta didik yang diampu oleh Bapak Aidil Putra, SPD MPD. Oke, selanjutnya saya akan membahas materi tentang teori perkembangan peserta didik. Anggota kami terdiri dari 3, yaitu saya sendiri, Sylvia Destiani, kedua Muhammad Faiz Mutahid, yang ketiga ada Alex Media Jaya Zebua. Materi pertama, teori perkembangan. Teori perkembangan adalah berbagai konsep dan model yang menjelaskan bagaimana manusia tumbuh dan berubah sepanjang hidupnya, baik secara fisik, kognitif, sosial, maupun emosional. Yang kedua, teori behaviorisme, belajar sosial dan humanisme. Behaviorisme berfokus pada bagaimana perilaku dapat dipelajari dan dimodifikasi melalui interaksi dengan lingkungan. Konsep utama penguatan dan hukuman. Behaviorisme percaya bahwa perilaku yang diinginkan dapat dipelajari melalui penguatan positif, sementara perilaku yang tidak diinginkan dapat diminimalkan melalui hukuman atau penguatan negatif. Contoh penerapan seperti penggunaan hadiah atau hukuman untuk membentuk perilaku siswa di dalam kelas. Saya akan melanjutkan materi yang telah disampaikan terlebih dahulu oleh Saudari Silvi. Selanjutnya ada teori belajar sosial. Teori ini dikembangkan oleh Albert Bandura dan menggabungkan unsur-unsur dari behaviorisme dan kognitivisme. Belajar sosial menekankan pada peran pengamatan, imitasi, dan modeling dalam proses pembelajaran. Contoh penerapan. Seorang siswa mungkin meniru perilaku baik atau buruk dari teman atau guru, terutama jika ia melihat konsekuensi positif atau negatif terkait perilaku tersebut. Yang selanjutnya ada teori humanisme. Teori ini lebih berfokus pada potensi manusia, pencapaian diri, dan peran emosi dalam pembelajaran. Dalam teori ini, pembelajaran dianggap sebagai proses yang melibatkan perkembangan pribadi dan aktualisasi diri. Menurut pakar utama, yaitu Abraham Maslow, ia berasumsi bahwa aktualisasi diri atau self-actualization yang berkebutuhan dasar. Menurut Maslow, manusia memiliki hierarki kebutuhan, dan pembelajaran dapat terjadi dengan optimal ketika kebutuhan dasar seperti kebutuhan fisik dan emosional telah dipenuhi. Selanjutnya, materi ketiga, teori tahap perkembangan. Teori tahap perkembangan kognitif menurut Jean Piaget terbagi menjadi beberapa tahap. Yang pertama ada sensori motor, ketika anak berusia 0-2 tahun, di mana anak belajar melalui pengalaman langsung dan refleks. Selanjutnya, proporsional, ketika anak usia 2-7 tahun, di mana anak mulai menggunakan simbol dan bahasa tetapi masih gosentris. Selanjutnya, operasional konkret, ketika anak usia 7-11 tahun, di mana anak mulai berpikir logis tetapi hanya pada hal-hal konkret. Selanjutnya, operasional formal, ketika anak usia 11 tahun ke atas, di mana anak-anak bisa berpikir abstrak dan hipotetis. Selanjutnya, teori perkembangan psikososial menurut Erik Erikson. Erik Erikson menyatakan bahwa manusia melewati 8 tahap perkembangan psikososial, dari bayi hingga lansia. Setiap tahap memiliki krisis psikososial yang harus diselesaikan. Misalnya, trust versus mistrust, yaitu percaya dan tidak percaya. Ini terjadi ketika anak usia 0-1 tahun, di mana anak belajar percaya atau tidak percaya pada dunia di sekitarnya. Selanjutnya, identity versus role confusion yang terjadi pada anak remaja, di mana anak-anak remaja
yang biasa kita sebut mencari jati diri atau mencari identitas dirinya. Selanjutnya juga ada teori perkembangan moral menurut Lawrence Kohlberg. Ia membagi perkembangan moral menjadi 3 tingkat. Yang pertama ada prakonvensional, di mana moralitas didasarkan pada konsekuensi. Selanjutnya ada konvensional, di mana moralitas berdasarkan norma sosial dan hukum. Selanjutnya ada pasca konvensial, di mana moralitas didasarkan pada prinsip etika universal. Selanjutnya, teori perkembangan sosial menurut Lev Vygotsky. Ia menekankan bahwa interaksi sosial dalam perkembangan anak dengan konsep utama seperti perkembangan proksimal atau ZPD dan scaffolding, yaitu bantuan yang diberikan oleh orang lain untuk belajar. Selanjutnya, materi keempat yaitu teori kognitif. Teori kognitif berfokus pada bagaimana manusia memperoleh, memproses, dan menyimpan informasi. Dalam psikologi, teori kognitif mencoba menjelaskan bagaimana pikiran, persepsi, memori, dan pemecahan masalah bekerja. Baik, saya melanjutkan materi kelima, teori ekologi. Teori ekologi berfokus pada hubungan antara organisme dengan lingkungan tempat mereka hidup, serta bagaimana faktor lingkungan mempengaruhi perilaku dan adaptasi organisme. Contoh, penerapan teori ekologi adalah hubungan antara tumbuhan dan hewan dalam ekosistem hutan hujan tropis. Materi ke-6, teori etologi. Teori etologi mempelajari perilaku hewan dalam konteks alami mereka, termasuk faktor genetik dan lingkungan yang mengaruhi perkembangan perilaku tersebut. Etologi berfokus pada bagaimana perilaku berfungsi untuk kelangsungan hidup spesies dalam lingkungan tertentu. Contoh, pada burung elang, perilaku berburu mereka dipelajari dalam konteks bagaimana insting dan pembelajaran berperan dalam kemampuan mereka untuk menangkap mangsa. Anak elang yang baru menetas akan secara naluriah belajar untuk terbang dan berburu. Namun mereka juga dapat mengamati perilaku induknya dan meniru cara berburu yang efektif. Perilaku ini bukan hanya hasil pembelajaran, tetapi juga merupakan respons terhadap kebutuhan untuk bertahan hidup dalam lingkungan mereka yang penuh dengan ancaman.